Oke, selamat datang di channel Papindo Online. Untuk video tutorial pada hari ini, saya akan mengajarin teman-teman semua tentang kelanjutan penggunaan tentang Canva ya. Jadi video kemarin saya sudah menjelaskan tentang teori ya, teori tentang Canva. Kemudian Canva cara menggunakan Canva melalui komputer. Terus sekarang kita menggunakan handphone ya, berhubung karena kebanyakan semuanya memakai handphone. Jadi di sini saya akan mengajari terus langsung kita praktek memakai handphone. Jadi video kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana dasar-dasar latar belakang menggunakan Canva. Ayo sekali sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan masuk dulu ke Canva. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih mendetail bagaimana juga kita membeli license atau gimana ya. Jadi kita akan mendemokan bagaimana sih Canva untuk selanjutnya. Sebenarnya penggunaan Canva itu sangat gampang sekali. Apabila teman-teman semuanya lebih banyak praktek, lebih banyak menggunakannya, itu pasti diakuinya pasti lebih cepat pintar ya. Dan Canva ini tidak perlu mempunyai dasar ya, mempunyai dasar artinya desainer, mempunyai dasar desainer. Yang penting kita mempunyai ide kreatif ya, kemudian kita berani untuk mencobanya, pasti kita bisa berhasil. Jadi ini Canva ini sangat membantu sekali untuk membuat brosur, membuat logo, ataupun membuat video-video iklan. Waktu nanti kita membuatnya secara online, walaupun kita tanpa belajar Photoshop, Corel dan segala macam. Jadi Canva ini sangat-sangat membantu sekali. Nah, di sini sekarang saya sudah masuk ke dalam layar latar belakang, kemudian layar kerja dari Canva ya, Canva, dan sudah video kemarin saya sudah mengajarkan bagaimana kita masuk. Jadi kalau misalnya seandainya teman-teman udah lupa, ayo kembali lagi ke video sebelumnya ya. Jadi di sini saya sudah masuk ke lembaran kerja Canva. Di sini ada namanya beranda ya, kemudian desain. Kemudian Canva Pro ya. Jadi kalau seandainya kita belum membeli yang Pro, kita akan di sini ada namanya Pro. Tetapi kalau kita sudah membeli yang Pro, maka yang ini tidak akan keluar. Sebenarnya harganya berapa sih? Bagaimana kita mengecek ini kita ada Pro atau enggak? Nah, di sini ada menunya ya, teman-teman ya. Jadi coba diklik aja menunya ini. Nah, di sini kita akan keluar ya yang namanya login ya, login. Waktu pertama kali kita loginnya pakai Google itu pakai Gmail ya. Nah, jadi ini namanya pribadi. Kalau dia yang namanya pribadi, berarti itu artinya masih yang gratisan. Jadi kalau yang seandainya yang Pro, kita klik aja di sini, maka dia akan muncul beberapa pilihan. Nah, di sini saya udah artinya dari Shopee ya, saya dari Shopee membelinya untuk license Canva-nya ini. Jadi saya punya yang lifetime, jadi seumur hidup. Jadi harganya berapa nanti kita akan kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya pribadi itu akan artinya masih belum ada license-nya. Jadi kalau saya nanti mau yang Pro, nanti saya tinggal alihkan ke sini. Jadi apa perbedaannya kalau misalnya kita pakai yang Pro dengan yang nggak ada Pro? Jadi kalau misalnya yang belum ada masih yang gratisan, itu semuanya masih terbatas. Walaupun desain-desainnya itu sangat cantik, tapi itu kita penggunaannya masih terbatas. Jadi kalau kita memang benar-benar artinya benar-benar mau menggunakan Canva ini, ya sebaiknya kita pakai yang Pro dan harganya nggak terlalu mahal ya. Jadi kalau misalnya mau tahu sih ya boleh aja ya, kita menjadi artinya bahan pertimbangan. Jadi kalau misalnya yang ini ya, kalau kita misalnya mau yang itu, kalau yang mau yang Pro, pilih aja yang ini ya. Kalau yang mau yang terbatas ini pribadi. Jadi harganya berapa? Nanti saya akan tunjukkan dulu kalau kita secara resmi. Kita klik aja di sini Canva Pro. Nah, Canva Pro ini maka kan dia akan keluarkan dari langsung perusahaannya ya, langsung perusahaannya menjadi desainnya
dapatkan uji coba gratis. Nah, ini untuk penggunaan memenuhi syarat ini artinya 75.000 per bulan ya, 75.000 per bulan. Jadi kalau dia per tahun, dia berapa sih? Kalau misalnya per tahun dia 75.000 per bulan. Jadi kalau dia per tahun ini ada diskonnya, itu artinya sekitar 500-an lah per tahun ya. Jadi per bulannya ini 41.583 per bulan. Ini kalau dia resmi dari perusahaannya ya. Tapi kalau dari sini saya sih belinya dari Shopee ya. Shopee harganya ya otomatis lebih murah ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang memang mau serius mau pesan dari Shopee boleh ya. Dari Shopee kita teman-teman boleh aja ya. Contohnya ya saya kasih misalnya dari Shopee ya. Kalau misalnya teman-teman mempunyai akun Shopee ya masuk aja dari Shopee. Misalnya dari Shopee, kemudian dari sini masuk aja ya daftar atau login. Kalau yang belum pernah punya akun daftar aja, kalau yang udah punya akun login aja ya. Kemudian carinya apa? Cari aja Canva, tulis aja Canva. Nah, dari sini nanti keluar semua ini Canva Pro yang harganya pun nggak terlalu mahal ya. Nah, ini contohnya ada yang lifetime, ada apa? Coba pilih aja salah satu. Ya, pilih aja salah satu. Misalnya ini yang biasanya sih saya pertama memilihnya ini sudah terjual berapa kepada berapa orang. Jadi kalau semakin banyak terjualnya berarti kepercayaan tokonya ini udah terpercaya ya. Jadi kalau misalnya ini ya stoknya kosong, misalnya yang ini license-nya berlaku 1 bulan, 1 tahun atau lifetime. Kalau misalnya kita pilih 1 tahun, nah ini harganya. Jadi yang dari yang resminya 1 tahun 500.000 kita bisa belinya jadinya 18.099, jadi 19.000 ya. Jadi kalau dia lifetime ya 25.000. Ini artinya sudah ada garansinya bahwasanya ini dari resmi ya. Jadi itu yang saya biasanya saya lakukan kalau misalnya saya benar-benar artinya mau terjun ke dunia desain melalui Canva, saya biasanya beli dari Shopee ini ya, dan harganya pun nggak terlalu mahal. Kalau kita ambil resminya itu harga resminya 500.000 per tahun. Kalau ini lifetime 25.000, kalau dia mau 1 tahun dia sekitar 19.000. Jadi terserah semuanya kepada teman-teman mau yang beli license atau yang mau gratisan ya. Jadi ayo kita sekarang kita lanjut aja ya. Jadi di sini saya tidak ada paksaan, kalau selagi masih ada yang gratis ya udah pakai aja gratis ya. Tapi nanti fasilitasnya pasti banyak bedanya ya. Sekarang ayo kita kembali ke beranda dulu ya. Nah, di sini saya akan kembali ke penggunaan yang pro saya, supaya nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat brosur. Kemudian saya ingin memotong latar belakangnya. Jadi kalau misalnya kita memakai yang gratisan itu kita mau memotong latar belakang itu agak susah. Kita mesti pergi ke remove BG dari aplikasi yang lain, kemudian kita download lagi. Jadi agak bingung. Tapi kalau misalnya kita memberi yang pro, kita udah langsung ya, artinya udah langsung remove BG-nya di sini ya. Contohnya ya, di sini saya akan masuk dulu ke yang pro saya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak mau yang pro ya terserah ya. Di sini saya tidak ada jualan, tapi saya cuma mengajarkannya. Nah, ini saya akan alihkan kepada yang pro saya. Nah, ini nanti saya akan perlihatkan brosur yang sudah pernah saya bikin ya. Jadi sini nanti saya mau ajarin teman-temannya membuat bikin yang logo, membuat yang kemarin sudah pernah bikin logo ya. Nah, di sini saya sudah ada membuat poster ya. Contohnya kalau di sini Instagram. Di sini ada desain saya, nggak ada desainnya. Kita kembali lagi. Kalau dia Instagramnya nggak ada, berarti saya ke logo ya. Mungkin di logo saya biasanya kerjanya di logo. Nah, kemudian desain saya. Nah, di sini yang sudah pernah saya kerjain ya. Nah, desain saya. Nah, misalnya contohnya ya. Contohnya yang ini saya buatnya ya. Saya ini nggak usah dulu. Bisa dibuka nggak? Suntik.
Oke, nah ini yang kita akan belajar bagaimana pertama kita mengambil latar belakang, ya. Kemudian yang ini, yang ceweknya ini, yang pertama saya ngambil dari internet, ya, dari logo dari internet. Kemudian saya potong latar belakangnya. Kemudian nanti tulisannya juga begini. Nah, sekarang kita latihan video kita kali ini, kita akan membuat artinya brosurnya seperti ini. Selamat belajar Canva. Yang pertama belajar warna, yang kedua belajar teks, yang ketiga belajar logo, dan belajar membuat brosur, ya. Jadi kalau misalnya kita udah yang pro, kita akan lebih gampang memotong latar belakang. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita manfaatkan apa yang adanya, ya. Nah, ini contohnya. Jadi bagi kepada teman-teman, silakan kalau mau dikerjakan langsung, Dan kemudian kalau misalnya kita membuat brosur sesuai dengan momen, misalnya nanti momen untuk Lebaran, Idul Fitri, atau misalnya Natalan, atau misalnya ada kue bulan atau segala macam, ini sesuai dengan kita membuat brosur. Setelah kita membuat brosur udah jadi, baru kita tinggal postingkan ke WA atau misalnya di grup. Jadi kita sekarang sudah ada namanya paperless. Kita kebanyakan tidak ada mencetak lagi brosur, tapi kebanyakan kita secara digital. Kita membagi brosur secara digital, membagi ke grup, membagi ke Facebook, membagi ke Instagram. Jadi itu otomatis akan menghemat tinta kita, ya. Oke, ayo, jadi sambil-sambilan kita apa? Yang pertama, kita kembali dulu ke menu, ya, ke menu awal. Nah, jadi kalau bagi teman-teman, kalau misalnya seandainya masih yang gratisan, ya nggak apa-apa. Jadi otomatis kita ya latar belakang, kalau nggak tahu potong ya nggak apa-apa, ya. Jadi kalau misalnya yang ini yang namanya remove BG, ya, remove BG juga untuk kalau misalnya kita yang gratisan, ya, kita gratisan. Biasanya sih saya manfaatkan yang ini, ya, tapi karena saya serius, ini kita pergi ke Chrome dulu. Kita pergi ke Chrome, ya. Kalau misalnya kalau nggak usah ke Chrome juga nggak apa-apa. Kita langsung dari ke Play Store. Kalau misalnya teman-teman kalau yang memanfaatkan gratisan itu ya agak apa ya, agak jauh, ya. Contohnya ini yang di Play Store ini kita namanya remove BG. Nah, ini ada namanya remove BG. Nah, ini mesti artinya kita install, ya, remove BG, ya. Remove BG yang ini, ya. Nah, yang ini remove BG-nya. Nah, remove background-nya. Jadi artinya kita mesti install yang ini kalau kita mau pakai gratisan, karena kita pilih dulu gambar dari internet, ya, pilih dulu gambar dari internet, kemudian kita potong latar belakangnya. Setelah dipotong baru kita masukkan ke Canva. Tapi kalau dia Canva-nya sudah ada yang pro, kita nggak perlu pakai remove BG, kita langsung dari Canva-nya bisa langsung potong, ya. Jadi terserah kepada teman-temannya. Kalau misalnya mau pakai gratisan, ya diinstal dulu remove BG-nya, ya, dan kita remove BG gampang aja, ya. Jadi karena yang nggak ada background menjadi ya background-nya hilang, ya, seperti yang di bawah ini, ya. Jadi background-nya ada, kemudian di remove BG, jadi latar belakangnya jadi hilang. Jadi kemudian kita masukkan ke dalam latar belakang kita, ya. Jadi begitu gampang, ya. Jadi karena saya sudah punya yang pro, jadi saya nggak perlu pakai remove BG lagi. Ya, kita langsung aja ke artinya ke Canva langsung, ya. Jadi kalau bagi teman-teman ya terserah, kalau mau yang gratisan pakai yang manfaat gratisan, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan membuat brosur kita. Nah, sekarang saya akan membuat brosurnya mulai dari Instagram, boleh dari logo. Kalau biasanya saya sih lebih biasa, ya, pakai langsung logonya, atau pakai poster juga boleh, ya. Kita dari Instagram juga boleh. Oke, kita buat aja dari Instagram biasanya nanti lebih awal, ya. Nah, jadi dari sini semuanya template-nya sebenarnya kita mau memanfaatkan template juga boleh. Template ini artinya yang sudah jadi, kita tinggal gantikan yang teksnya atau dia gambarnya, ya. Jadi ini artinya template-nya, tapi biasanya sih saya sih nggak perlu, ya, pakai template, karena kan kita udah biasakan, ya. Lagi pula gampang sekali. Biasanya saya ambil dari yang kosong, ya, ambil yang kosong. Nah, dari setelah ini kosong ini baru saya nanti taruh aja latar belakangnya. Latar belakangnya saya pilih, kemudian nanti saya masukkan gambar-gambar, baru tulisannya. Jadi begitu gampang sekali, ya, bermain dengan Canva-nya, ya. Oke. Nah, ini misalnya saya sudah pertama awal ini kita udah masukkan ke Canva. Nah, ini kayaknya lagi loading, ya, harap sabar dulu. Nah, ini yang terakhir pakai, dia akan auto, ya, dia auto langsung menyimpan hasil kerja kita, ya.
Jadi kalau kita misalnya kita mau misalnya yang template-nya, kalau misalnya kita taruh pertama latar belakang. Biasanya saya sih taruh pilih dulu latar belakang dulu, mau pakai latar belakang bagaimana ya. Latar belakangnya bagaimana, kita akan taruh dulu, terserah kita. Mau latar belakang bagaimana, terserah kita, mau yang api, mau yang kayak gini ya, terserah kita. Nah ini tadi yang seperti gini ya. Kalau misalnya teman-teman yang lain kalau nggak dapat ya udah cari aja yang lain, nggak apa-apa, masih banyak di sini ya. Terserah kita aja ya. Contohnya saya pilih aja yang ini karena sudah pernah bikin ya. Nah ini sebagai latar belakangnya. Kemudian setelah ini baru saya tinggal tambahkan ya, tinggal tambah untuk mencari upload gambar ya, gambar yang perlu kita masukkan ya, upload misalnya ditambahkan misalnya unggahan ya, di sini unggahan. Nah, di unggahan di sini kalau misalnya teman-teman kalian ini udah pernah ya, udah pernah saya unggah, tetapi di sini saya akan ajarin misalnya dari handphone kita udah masukkan. Jadi bagaimana ini ada unggah media. Nah, ini unggah media, kita mau ngambil gambar ya. Gambarnya kita sudah ngambil dari internet atau misalnya temannya sudah bagikan ke grup juga boleh ya. Jadi dari WA boleh dari WA kita boleh download dulu gambarnya, baru kita masukkan dari galeri unggah media. Kita akan cari di galeri ya, supaya gambarnya kita masukkan dulu. Nah ini contohnya gambarnya, saya ada kasih gambarnya ini. Nah contohnya saya sudah memilih satu gambar. Nah ini nanti kita akan hilangkan gambarnya, latar belakangnya ya, maksudnya latar belakangnya kita hilangkan. Nah ini kan sudah ada ya. Nah ini kemarin kita ini ya, ini bukan gambar ini ya, ganti. Kita gantikan yang ini, yang ada latar belakangnya. Kita akan hilangkan latar belakangnya. Jadi bagaimana cara menghilangkan latar belakangnya? Gampang aja ya. Jadi yang di bawah ini ditengok ini kan gambar aslinya, kemudian di bawahnya ini, nah ini ada misalnya efek, ya kita pilih aja efek, ya pilih aja efek. Nah di sini ada namanya penghapus latar belakang. Ini yang kalau yang pro baru bisa ya, kalau yang nggak pro itu ya otomatis nanti dia pasti minta bayarannya. Tapi yang kalau misalnya yang pro kita hapus saja latar belakang, nanti otomatis dia akan terhapus. Nah, tapi kalau misalnya yang masih yang gratisan, kita mesti pergi dulu ke Remove BG, kita hapus dulu dari luar, baru kita masukkan, ya. Nah itu caranya. Nah ini sekarang sudah ada terhapus ya latar belakangnya. Nah ini kan jadi gampang aja ya. Jadi ini dipersempit aja. Oke, ini juga dipersempit supaya jangan terlalu lebar. Oke, nah ini tinggal kita taruh aja ke samping. Nah, kita mau lebarkan boleh. Nah, jadi latar belakangnya sudah terhapus. Nah, ini gampang kan? Nah, terus apalagi kita mainkan teksnya. Nah, mainkan teksnya. Kita tambahkan, misalnya tambah teks ya. Tambahkan teksnya. Teksnya ini kita pilih aja yang ada teksnya. Iya, kita teksnya kita pilih aja yang. Kemudian kalau yang teks, kalau yang pro itu lebih cantik ya, lebih yang cantik. Kalau yang di gratisan itu ya belum tentu ada yang ini, ada yang ini ya. Ini masih artinya masih dibatasi ya, yang gratisan ini nggak dapat semua ya. Contohnya kita mau ngambil yang mana aja terserah. Kita misalnya mau ngambil yang ini juga boleh ya. Mengambil yang ini. Kemudian nanti kita tinggal ganti aja ya. Misalnya kita ganti aja menjadi belajar ya. Kita klik aja di sini supaya kita hurufnya kita hapus. Nanti kan keluar keyboardnya di sini ya, keluar keyboardnya. Kita gantikan misalnya belajar. Ini yang di bawah ya, belajar Canva ya. Ini belajar ya. Ini Canva. Oke, yang di atas kita klik, kita hapus, kita belajar, belajar Canva. Jadi kalau misalnya ini kita kurang lebar, kita tarik aja. Kalau misalnya masih tulisannya masih besar, kita kasih kecilkan aja ya. Kecilkan bagaimana? Kita back aja dulu, ya kita back aja, kita fontnya
kita kecilkan melalui ukuran fontnya itu ya. Kita cari di bawah ini. Nah, ini ukuran font ya, ukuran fontnya kita kecilkan aja, jangan terlalu besar. Nah, itu kan belajar ya. Oke, kanvanya juga kita kecilkan. Kita dari ukuran fontnya. Oke. Nah, ini kita tarik ke atas. Belajar Canva. Kalau ini mau disatukan juga gak apa-apa ya. Kita pisahkan, artinya ini belajar Canva kita satu baris. Yang ini kita misalnya mengenal warna, kan ada tiga ya, mengenal warna, mengenal teks, mengenal latar belakang ya. Itu kan ada tiga ya. Ini kita satukan aja supaya lebih gampang. Jadi caranya kita pisahkan dulu. Pisahkan mereka dulu. Kita pisahkan dulu supaya kita bisa duplikat, pisahkan. Ya, kita pisahkan dulu mereka. Jadi sehingga ini menjadi dua ya. Iya, kita beda-beda dulu. Iya. Nah, ini kita jadikan satu. Kemudian nanti kita pakai elemen ya. Jadi bagi teman-teman saya akan ngajarin cara membuat elemennya ya. Nah, ini belajar Canva. Oke. Kita kecilkan ya. Kita kecilkan ukurannya font, jadi gampang aja ya kalau kita latihan-latihan terus bisa ya, pasti bisa ya. Oke, kita lebarkan dulu sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan lebarnya, oke. Oke, kita belajar Canva. Nah, ini belajar Canva kita nanti taruh elemen ya, elemen supaya warna tulisannya bisa lebih gampang ya. Elemennya bagaimana? Elemennya kita pakai yang ini lagi ya, tanda plus. Nah, kemudian tanda plusnya kita ganti yang namanya namanya elemen. Ini namanya elemen. Elemen ini apa? Ya, elemen ini ada yang namanya elemennya. Nah, bentuk. Biasanya saya ambil dari bentuk ya, garis atau bentuk. Kalau misalnya nanti kita mau artinya kasih dia gambarnya langsung, nah ini kita kalau misalnya mau masukkan gambarnya langsung, ya kalau ini elemen ini sebagai pembantu seperti kotak. Ini kalau ini memasukkan foto ya, ya nanti kita akan coba satu-satu ya. Oke, sekarang kita akan pakai yang peta ini untuk ditaruh di belakang ya, untuk taruh di belakang. Tulisannya supaya nanti jadi latar belakang, supaya dia warnanya lebih nampak ya. Nah, ini kita taruh aja di belakang, kan nampak kan di belakangnya. Nah, ini jadi latar belakang, ini namanya elemen. Jadi sangat terbantu sekali ya, sangat terbantu sekali ini elemennya. Jadi tergantung teman-teman nanti mau pakainya kemana. Oke, jadi gampang aja ya belajar Canva. Kemudian yang ini kita misalnya belajar Canva yang pertama kita ganti dulu ya. Pertama tadi belajar ini belajar teks ya. Kemudian kita kasih ukurannya lebih kecil, ukurannya pakai yang ukuran font. Ya, kita kasih kecil aja supaya bisa muat. Oke. Kemudian kita kalau misalnya mau apa, duplikat aja ya, duplikat aja. Nah, nanti jadi 2. Kemudian kita akan mau kasih 3 juga boleh. Duplikat lagi jadi 3 ya. Ini kita naikkan supaya nanti dia cocok. Belajar teks, belajar warna yang kedua. Oke. Yang kedua kita namanya belajar warna. Oke, kita kalau misalnya warnanya juga mau kasih beda-beda juga boleh. Kita semuanya taruh di bawahnya. Font warna. Nah, ini ada warnanya, mau kasih warna apa juga boleh. Warna hitam. Kita coba kasih warna hitam, bisa nggak dia? Ya,
Iya, kita kasih hitam dulu. Iya, kita kasih warna hitam. Ayo hitam. Warna hitam. Kenapa nggak mau hitam? Halo. Iya, sabar dulu ya teman-teman ya. Kita kasih warna dulu, warna teksnya kasih hitam. Ini yang ketiga, belajar logo ya. Iya. Belajar logo, membuat logo ya. Kita teksnya nanti kasih merek aja bisa ya. Nah, sekarang yang warna tulisannya. Warna tulisannya kita kasih yang hitam. Oh iya, kita pakai apa dulu ya? Sorry kalau dia nggak mau, kita ubah semuanya, bisa nggak? Kalau nggak mau kita pakai yang teks, ada banyak macam sekali ya tekniknya ya. Jadi tergantung kita ya. Mau dari apa, efek juga boleh. Ya, kadang-kadang kalau misalnya di sini nggak bisa, kita dari efek. Ya, yang penting teman-teman semuanya harus berani mencobanya, karena mencoba itu kan tidak ada bayarannya ya. Nah, ini kasih warnanya. Nah, ini kan tadi kadang dia nggak bisa karena dia teksnya. Jadi kalau dia nggak bisa warnanya, kita ambil dari efek. Jadi supaya warnanya bisa berubah. Yang pertama belajar teks, yang kedua belajar warna, yang ketiga ya kita ganti dulu supaya dia bisa warnanya bisa berubah-ubah ya. Oke, setelah ini kita baru kasih ganti warna. Tadi setelannya dia nggak bisa ya. Iya. Oke. Nah, setelah warnanya berubah, kita ini teksnya kita mau kasih lingkar. Ya, lingkaran. Kasih lingkaran, jadi kita pakai efeknya juga. Nah, fontnya itu gayanya bentuk. Kita tengok di sini bentuknya ada ya, namanya bentuk. Kita pilih aja bentuk, nanti di sini ada yang namanya lekukan. Lekukan itu di sini. Nah, dia seperti lekuk. Nanti baru kita taruh gambar di sini ya. Jadi gampang aja ya, semakin kita belajar kita semakin pintar. Oke. Nah, di sini nanti kita taruh gambar, elemen juga, elemen foto ya, elemen foto. Nah, kita klik aja di luar, klik aja keluar. Kita tambahkan lagi. Nah, kita mengambil gambar foto ya, gambar foto yang di sini. Nah, ini terserah kita mau ngambil yang mana ya, yang bulat juga boleh. Nah, baru kita kecilkan, baru kita taruh ke bawah. Iya, kita taruh ke bawah. Kita paskan. Kemudian kita ganti ya, ganti menjadi foto, ganti ini menjadi foto yang udah kita download atau enggak ya. Kita cari di unggahan. Jadi fotonya memang sudah ada ready di sini ya. Misalnya kita mau ngambil gambar kelinci, jadi sudah pas. Nah, gitu kan, gitu gampang kan? Jadi kemudian di bawahnya bikin terima kasih, artinya sudah selesai. Nah, bagaimana kita kasih duplikat aja gampang ya. Duplikat, tarik ke bawah. Ya, kita kasih hapus dulu teksnya. Keyboardnya udah keluar, kita ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian kita kasih dia warna, efeknya, warna tulisannya boleh beda, warna teksnya ini artinya kita bentuk-bentuk teksnya juga boleh ya, kita roba-roba ya. Bentuk-bentuk teksnya juga boleh roba. Kalau misalnya nanti kalau kita yang pro, kita lebih gampang ya, artinya lebih gampang, lebih banyak model-modelnya ya. Terima kasih ya. Oke, kalau misalnya yang gratisan itu terbatas ya.
Oke, udah terima kasih. Kita kasih elemen lagi, elemen supaya dia elemen putih ya. Elemen, nah elemen. Jadi biasanya saya pakai elemen. Saya nanti pakai dia latar belakang yang kotak-kotak ini ya, yang kotak-kotak ini atau yang mana pun boleh. Nah ini elemennya. Saya taruh di bawah. Terima kasihnya. Kemudian kalau misalnya mau ganti, ini klik aja ganti di sini. Kalau mau ganti warna putih boleh. Kita ganti aja warna putih. Oke, kemudian kita paskan supaya dia cantik ya. Nah, ini kita udah selesai membuat logo, membuat poster, membuat dia brosur dari Canva. Oke, setelah udah selesai, tinggal kita download. Nah, downloadnya dari sini, Kemudian kita simpannya sebagai apa? Simpannya sebagai kalau misalnya mau yang JPG, PNG juga boleh ya. Kalau misalnya yang JPG boleh, berarti dia tidak bergerak. Kalau mau kasih animasi juga boleh ya. Animasinya berarti kita pakai MP4 ya. Animasinya boleh yang bergerak-gerak. Terserah kita ya, tergantung kita kreativitas. Kalau misalnya ini ya udah unduh, tinggal unduh. Baru kita nanti kirim ke grup-grup WA kita, ke misalnya ke Instagram atau ke Facebook ya, logo kita udah jadi. Jadi begitu gampang untuk belajar Canva. Oke, baru kita sebarkan ke grup-grupnya kita. Kalau misalnya yang ini ya udah kita, kalau misalnya di sini ya udah kita tinggal Canva di sini. Jadi udah dikirim. Nah, ini udah ada jadinya. Oke, saya rasa video kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan jumpa lagi di video yang terakhir, tutorial terakhir. Saya akan membuatkan video bagaimana membuat efek-efeknya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.